Apabila engkau menghendaki datangnya macam-macam pemberian Tuhan atas engkau, ma'rifah, mukasyafah, pemberian Tuhan. Bila engkau menghendaki datangnya pemberian-pemberian Tuhan kepada engkau, sahihil faqra wal faqah ladaika, maka sahihkanlah, betulkanlah kefakiran itu di sisi engkau, kesusahan itu di sisi engkau. Kalau kita sudah bujur-bujur susah, bujur-bujur sengsara, bujur-bujur fakir, nah di situ akan datang pemberian-pemberian Allah tadi. Innamas shadaqat lil fuqara. Itu mengkias dengan zakat. Yang boleh diberikan zakat itu adalah fuqara, orang fakir. Kalau orang kaya kada bisa dapat zakat. Nah, Allah pun demikian akan memberikan mauhibah, memberikan hal-hal yang mulia bagi orang-orang yang benar-benar fakir, benar-benar kesusahan. Nah, di situ Allah akan memberikan banyak perkara-perkara yang sifatnya ladunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. In aratta ay yukrimakallah bil futuhatil irfaniyah wal mawahibil ladunniyah wa ay yaj'alaka mahallan li'inayatihi wa ay yatajalla 'alaika bi altafihi wa rahmatihi fattakhiz ila dhalik sabilan bi ikhtiyari ma yuzakkiruka ila Allah ta'ala minal faqati. Apabila engkau menghendaki bahwa Allah memuliakan engkau dengan keterbukaan ma'rifat, artinya bila engkau hendak dibukakan Allah pintu ma'rifat, wal mawahibil ladunniyah, bila engkau menghendaki bahwa Allah muliakan engkau dengan ilmu-ilmu ladunni, ilmu-ilmu yang tanpa ada pelajaran dari manusia, yang langsung dari Allah ke dalam hati. Bila engkau menghendaki Allah jadikan engkau tempat bagi pertolongannya, dan bahwa bertajalli Allah atas engkau dengan kelembutan dan rahmatnya, maka jadikanlah kepada yang demikian itu jalan dengan memilih sesuatu yang mengingatkan engkau kepada Allah daripada kesusahan-kesusahan. Sebagaimana dalam hikmah yang minggu lalu dijelaskan bahwa mereka itu tidak sampai kepada kedudukan yang mereka dapat dari Allah, melainkan dengan memilih 7 atas 7. Mereka memilih hidup ini fakir daripada kaya, karena dengan fakir itu pikiran hati mereka kosong daripada dunia, dan di akhirat jauh lebih nyaman dari orang kaya. Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang kaya, yang dikisahkan sosialnya luar biasa, ada masuk akal sosialnya. Antara lain disebutkan bahwa suatu malam datang ke Madinah 700 ekor unta membawa barang-barang dagangan dari Syria, dari Syam. Unta tuh kayak truk itu barang dibawanya, kiri kanan ada wadah barang. Ya, di situ ada makanan, ada rempah-rempah, ada hambal, ada pakaian. 700 unta satu malam datang ke Madinah. Ribut orang Madinah, kayak pasar, lebih pada pasar lagi. Aisyah bertanya, ada apa? Dikatakan orang, harta benda kafilah Abdurrahman bin Auf datang.
Ringkas cerita, seluruh yang datang itu 700 unta dan muatan-muatannya diberikan semuanya oleh Abdurrahman bin Auf kepada kemaslahatan kaum muslimin dan muslimat. Nah, kita bayangkan 700 truk datang penuh dengan barang-barang harta benda, diberikan seluruhnya kepada kaum muslimin dan muslimat. Nah, orang yang sesosial Abdurrahman bin Auf ini dikatakan oleh Nabi, Abdurrahman bin Auf masuk surga bagi surga. Kenapa? Karena kebanyakan berisi harta. Padahal hartanya bukan main, disosialkan untuk muslimin muslimat, untuk sabilillah. Padahal Abdurrahman bin Auf ini orang fakir, orang muhajirin, asalnya ke Madinah. Orang yang selalu mengikuti perang dengan Rasulullah. Di mana Rasulullah ada, situ ada Abdurrahman bin Auf. Dia kaya dengan jalan yang halal. Bahkan Utsman bin Affan mengatakan pemberian Abdurrahman bin Auf itu adalah obat. Obat. Kalau makanan ini kiriman dari Abdurrahman bin Auf itu obat. Karena makanan yang diberikan oleh orang pemurah itu obat. Kalau makanan yang diberikan oleh orang bakhil itu akan menjadi penyakit di tubuh kita. Ini orang ini pemalar nih. Ada yang beri kita nasi bungkus, jangan dimakan. Itu penyakit. Akan jadi penyakit dalam tubuh kita. Nah, jadi si Utsman bin Affan setiap dikirim oleh Abdurrahman bin Auf makanan atau apa, ini afiah. Nah, ini kesehatan, ini keafiatan. Karena hadiah pemberian dari orang yang sedemikian itu adalah obat. Nah, bagaimana kita bayangkan hebatnya Abdurrahman bin Auf, kealimannya, kesungguhannya dalam beribadah, sosialnya sedemikian rupa, tetap dia masuk surga dalam keadaan habwa. Habwa artinya bagi surga. 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, terakhir masuk surga Abdurrahman bin Auf. Ini orang yang sudah dijamin Nabi masuk surga. Jadi apabila kita hendak mendapatkan kemuliaan dari Allah berupa ilmu laduni, berupa ma'rifat, berupa macam-macam kebaikan, maka yang pertama kita pilih dalam kehidupan adalah al-faqar 'alal ghina. Pilih hidup itu fakir. Fakir di sini artinya bukan fakir itu sampai minta-minta, kada juga. Mengemis, kada juga. Itu sudah di luar daripada kefakiran yang dikehendaki, yang terpuji. Nah, artinya fakir kita itu fakir dari berkelebihan yang banyak. Yang kedua, kita lebih memilih kedudukan yang rendah daripada kedudukan yang tinggi. Lebih memilih tawadhu daripada takabur. Lebih memilih duka cita daripada gembira. Karena duka cita itu membawa kita ingat kepada Allah, gembira membawa lupa kepada Allah. Jadi kalau kita hendak mendapatkan hal-hal yang mulia tadi, maka pilihlah yang demikian itu, yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.